Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Felinis Marmata dengan NIM C1C019105. Saya berasal dari kelas R09, Program Studi Akuntansi Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai salah satu materi yang ada pada mata kuliah akuntansi perlakuan di mana pada kali ini materinya berjudul faktor-faktor keperilakuan pada penganggaran modal. Yang pertama, definisi penyusunan anggaran modal. Penyusunan anggaran modal dapat didefinisikan sebagai proses mengalokasikan dana untuk proyek atau pemulihan jangka panjang. Keputusan penyusunan anggaran modal dibuat ketika kebutuhan untuk itu muncul dan melibatkan jumlah uang yang relatif besar, komitmen jangka panjang, dan ketidakpastian yang disebabkan oleh panjangnya waktu yang terlibat dan kesulitan dalam mengestimasikan variabel-variabel pengambilan keputusan. Dalam hal ini, seperti contohnya jumlah arus kas, penentuan waktu, dan seterusnya. Karena melibatkan jumlah dana yang begitu besar, keputusan anggaran modal yang salah dapat mengakibatkan kebangkrutan, masalah-masalah arus kas yang sulit, atau paling tidak kegagalan untuk mengoptimalkan operasi perusahaan. Untuk membantu dalam pencarian ini, konsultan, peneliti, dan mereka yang secara langsung berkaitan dengan pengambilan keputusan tersebut mengembangkan sejumlah teknik yang sebagian besar berkaitan dengan meningkatkan interpretasi ekonomi dengan data yang terkait dalam keputusan tersebut. Beberapa teknik ini diskontokan dengan cara mengestimasi kembali nilai bersih saat ini, analisis sensitivitas, simulasi, dan pemrograman matematis. Sementara itu, literatur saat dalam diskusi ini menunjukkan sangat sedikit perhatian yang terjadi pada faktor perilaku yang terlibat dalam proses tersebut. Selanjutnya, jenis dan pentingnya faktor-faktor keperilakuan dari penyusunan anggaran modal. Ada ada 8 jenis. Yang pertama dimulai dengan masalah dalam mengidentifikasi proyek potensial. Adalah penting untuk diperhatikan bahwa selalu terdapat minat yang besar dalam mengevaluasi keberhasilan dari proyek yang dipilih. Akan tetapi, proyek yang dikorbankan baik karena tidak adanya identifikasi maupun seleksi hampir tidak pernah dipertimbangkan sesudahnya. Hal itu mungkin disebabkan karena biaya kesempatan dari proyek tersebut lebih besar dibandingkan dengan manfaat dari proyek yang dipilih dan ditetapkan. Yang kedua, adalah masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia. Memproyeksikan kemulusan dan kesesuaian dari aktivitas individual maupun kelompok aktivitas untuk suatu periode selama 5-20 tahun adalah tindakan yang berbahaya. Juga diketahui secara umum bahwa orang-orang belajar dengan berlalunya waktu ketika mereka mengoperasikan suatu prosedur tertentu. Yang ketiga, masalah manajer dan ukuran jangka pendek. Karena jarang terdapat hubungan 1:1 antara manajer dan proyek, maka manajer di individual akan mengambil alih proyek-proyek dari pendahuluan mereka dan memulai beberapa proyek mereka sendiri. Sedikit sekali proyek yang akan dimulai dan diselesaikan oleh manajer yang sama karena tingkat perputaran yang cukup cepat, misalnya promosi, transfer, dan seterusnya, yang terjadi di kebanyakan organisasi. Selanjutnya, yang keempat, masalah yang disebabkan oleh identifikasi diri sendiri dengan proyek. Manajemen puncak
Sebaiknya menyadari bahwa proses mencoba untuk membuat proyek yang buruk terlihat bagus dan menyiksa bahkan manajer yang terbaik sekalipun. Sebaliknya terdapat mekanisme yang elegan untuk menyelamatkan proyek sebelum manajer yang sebenarnya sangat bagus meninggalkan perusahaan atau bertindak secara disfungsional untuk menghindari keharusan untuk mengakui bahwa suatu proyek yang mereka usulkan tidak berhasil. Yang kelima, pengembangan anggota dan proyek modal. Dalam proses seleksi proyek, manajemen puncak harus mempertimbangkan apakah proyek yang diusulkan adalah baik untuk pengembangan dari si penyusul proyek tersebut pada saat ini. Yang keenam, penyusunan anggaran ritual. Penyusunan anggaran modal sebagai ritual. Beberapa ilmuwan keperilakuan menyarankan bahwa seluruh proses penyusunan anggaran modal adalah sebuah ritual. Mereka menyarankan bahwa hanya sedikit proyek yang diajukan oleh manajer tingkat bawah, kecuali jika usulan tersebut memiliki peluang yang bagus untuk disetujui. Terlalu banyak rasa malu dan hilang muka yang didefinisikan dengan proyek yang ditolak. Yang ketujuh, perilaku mencari risiko dan menghindari risiko. Individual bereaksi secara berbeda terhadap risiko. Beberapa orang tampaknya menikmati pengambilan keputusan berisiko dan berada dalam situasi yang berisiko, sementara yang lain mencoba untuk menghindari hal-hal tersebut. Kondisi tertentu dari tingkat penghindaran risiko oleh pengambilan keputusan dalam penyusunan anggaran, modal akan mempengaruhi bagaimana orang tersebut bereaksi atas proyek. Dan yang terakhir, membagi kemiskinan. Fenomena membagi fenomena membagi kemiskinan seringkali memiliki dampak yang penting dalam proses penyusunan anggaran modal. Hal ini terjadi ketika tersedia lebih banyak proyek anggaran modal yang potensial lebih menguntungkan dibandingkan dengan dana yang tersedia untuk mendanainya. Suatu kondisi yang disebut dengan rasionalisasi modal. Poin selanjutnya yaitu tampilan rasional. Dalam meninjau faktor-faktor ini juga dicatat bahwa terdapat masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kesulitan dalam mengidentifikasi dan memilih proyek modal dan kebutuhan akan kreativitas dan penilaian manusia. Kesimpulannya, seseorang dapat mengatakan bahwa proses penyusunan anggaran memiliki tampak muka rasionalitas, terutama ketika model matematis yang rumit digunakan. Model matematis tersebut memberikan atmosfer kepastian, logika, dan ilmu pengetahuan. Tetapi yang mendasari proses pengambilan keputusan adalah faktor-faktor keperilakuan yang disebutkan dalam bab ini. Sayangnya, para pengambil keputusan mungkin tidak ingin mengetahui bahwa faktor-faktor yang irasional mungkin menjadi faktor yang terpenting dalam penerimaan atau penolakan terhadap suatu proyek tertentu. Saran-saran perbaikan. Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengaruh yang merugikan dari faktor-faktor perilakuan manusia terhadap proses penyusunan anggaran modal? Pertama, adalah penting bahwa mereka yang terlibat dalam penyusunan anggaran modal menyadari faktor-faktor keperilakuan yang melekat pada proses tersebut. Di mana mungkin, faktor-faktor ini sebaiknya tidak diperbolehkan untuk mengaburkan data keputusan yang relevan dan yang bersifat lebih rasional. Eh, Sementara tidak mungkin untuk tidak sama sekali menghilangkan faktor-faktor manusia, suatu pendekatan yang berhasil akan menekankan pada kesadaran akan faktor-faktor tersebut dan usaha-usaha untuk mengendalikan dampaknya yang disfungsional. Kesimpulannya, disarankan bahwa mereka yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran modal dan dalam manajemen proyek modal sebaiknya paling tidak menyadari akan faktor-faktor perilakuan yang terlibat. Paling tidak, mereka sebaiknya mengambil langkah-langkah aktif untuk memastikan bahwa faktor-faktor keperilakuan dari penyusunan anggaran modal tidak menghasilkan putusan yang suboptimal. Baik, sekian presentasi saya pada kali ini. Kiranya apa yang saya sampaikan boleh menjadi manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.